air yang membual, air yang keluar itu sangat jernih, sangat bagus sekali, seperti kaca, seperti bercahaya. Maka orang sini menyebutnya itu adalah Sendang Coyo. Orang yang mandi di Sendang Coyo itu mereka merasa awet muda. Itu adalah sugesti, bisa saja mitos sugesti. Daya tarik Sendang Coyo itu adalah sumber mata air murni. Ya, pengunjung kita bisa dikatakan naiknya signifikan. Di dalam satu hari kita rata-rata hampir 150 sampai 200 pengunjung. Untuk di hari Sabtu Minggu bisa melebihi 1000 pengunjung. Nama saya Triwidodo dan saya termasuk tokoh masyarakat yang ada di Desa Mlowo Karangtalun, dan Sendang Coyo ini adalah wilayah dari Mlowo Karangtalun, pangkuan dari Desa Mlowo Karangtalun itu sendiri. Jadi cerita daripada Sendang Coyo yaitu mula-mula ada seorang sunan, yaitu Sunan Kalijogo, dalam penyebarannya agama Islam waktu itu ya. Terjadi penyebaran agama dan kebetulan di daerah Demak itu banyak sekali umat-umat agama Islam atau Muslim waktu itu. Maka pada saat itu dibutuhkan suatu bangunan masjid yang besar supaya digunakan untuk umat-umat lainnya, khususnya yang beragama Islam. Karena masjidnya itu baru dibangun, maka Sunan Kalijogo itu memberi amanah atau menyuruh kepada santri-santrinya atau murid-muridnya untuk mencari kayu jati. Jadi sebenarnya muridnya banyak, tapi yang viral ini adalah Kiai Gambi. Jadi sebelum kami ceritakan secara detail, kalau orang sekitar sini menyebutnya Mbah Gabus, tapi itu sebenarnya nama aslinya adalah Kiai Gambi. Jadi setelah diberi amanah, diberi istilahnya, diberi apa ya, amanah-amanah atau pesan-pesan kepada Kiai Gambi sebelum berangkat untuk mencari kayu jati itu, maka Kiai Gambi itu diberi tongkat bambu. Jadi tongkat bambu itu diberikan kepada Kiai Gambi supaya sewaktu-waktu di tengah jalan atau dimanapun kalau memang sangat membutuhkan atau merasa dahaga, haus sekali, maka tongkat itu bisa digunakan oleh Kiai Gambi untuk ditancapkan satu kali saja. Jadi dengan tongkat itu maka kalau sudah ditancapkan satu kali akan keluar airnya. Tapi gini, jadi setelah Kiai Gambi melakukan perjalanan itu menemukan kayu jati di daerah Sendang Coyo ini, ternyata yang dipesankan itu kadang-kadang tidak taat, yaitu sudah menjadi lumrah biasa bagi manusia. Karena saking lelahnya, capeknya, dahaganya, akhirnya yang keluar itu adalah nafsunya, lupa dengan ketaatan pesannya dari Sunan Kalijogo. Akhirnya setelah sampai sini merasa sangat kehausan sekali, sangat dahaga sekali, maka tongkat itu ditancapkan sampai berkali-kali, sampai banyak kali. Kalau ada yang meneliti di Sendang ini, itu sekitar 7 kali tancapan atau ada 7 sumber mata air yang ada di Sendang Coyo ini. Jadi pada saat ditancapkan sampai berkali-kali itu, maka yang muncul bukan airnya sedikit tapi malah meluap-luap. Jadi air yang keluar itu sangat banyak sekali, akhirnya mengakibatkan Kiai Gambi itu sendiri akhirnya tenggelam di situ, terapung di situ, meninggal di situ karena ketidaktaatan kepada Sunan Kalijogo tadi. Jadi pada saat dia meninggal di situ, akhirnya dia kemambang, terapung seperti ranting pohon yang terapung, seperti gabes yang terapung. Maka ditemukan oleh masyarakat sekitar sini. Jadi masyarakat sekitar sini ya ambil simpelnya saja, karena tidak tahu itu siapa, karena beliaunya itu mengapung seperti gabus, maka masyarakat di sekitar sini ya cukup memanggil dia itu Mbah Gabus. Jadi masyarakat tidak tahu kalau itu adalah utusan dari Sunan Kalijogo. Maka setelah diketahui, maka Mbah Gabus yang menjadi sebutan masyarakat sekitar sini akhirnya dikuburkan dekat sendangnya itu, di atas sendangnya itu.
Jadi setelah dikuburkan, lah tongkatnya itu tidak ikut dikuburkan, karena waktu itu yang menguburkan itu punya istilahnya pikiran, sudah pinter ya. Jadi tongkatnya itu hanya ditancapkan dekat kuburnya, di dekat sendangnya itu. Karena apa? Karena menjagani suatu saat kalau ada ahli waris atau orang-orang tertentu yang mengenali tongkat itu, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah Kiai Gambi itu. Jadi setelah ditunggu lama sekali Kiai Gambi itu tidak datang, maka Sunan Kalijogo bersama murid-muridnya akhirnya mencari Kiai Gambi itu. Jadi setelah lama dicari, akhirnya ketemulah di Sendang Coyo ini. Tapi untuk masyarakat sekitar, bahwa Kiai Gambi itu sudah terlanjur dikubur. Tapi bukti tongkat itu masih ada, karena seorang sunan tentu saja tahu bahwa itu adalah sisa-sisa itu toh. Tongkat bambu itu adalah milik Sunan Kalijogo yang diberikan kepada muridnya Kiai Gambi itu. Maka Sunan Kalijogo itu memberi pesan, memberi tahu pada orang di sekitar sini bahwa itu adalah namanya sebenarnya adalah Kiai Gambi, murid dari beliau itu sendiri. Jadi tongkat bambu itu kan ada tanahnya itu ya. Kalau orang sini bilang itu dibal. Ada dibalnya, ada tanahnya yang di pucuk tongkat itu. Nah itu akhirnya dibuang, dilempar oleh Sunan Kalijogo ke tengah hutan sana. Jadi sampai sekarang tongkat bambu yang dilempar itu tumbuh bambu banyak sekali. Karena itu dari bambu yang ada dibalnya, maka itu namanya disebut sebagai pring gedibal atau bambu gedibal. Saat ini masih ada di tengah hutan sana. Kalau mau dilihat, mau riset bisa di sana. Jadi masih banyak sekali tumbuh bambu di sana. Tapi waktu itu memang Sunan Kalijogo sudah pesan kepada orang-orang atau masyarakat di sekitar sini, kalau memang membutuhkan bambu itu bisa ambil, tidak bayar, gratis, dengan syarat cuma satu, yaitu nanti kalau sudah dipakai, entah itu dipakai untuk kandang, untuk rumah, untuk apa saja, kalau sudah tidak berguna, sudah lapuk, sudah usang, itu harus dikembalikan lagi ke tempatnya dulu. Jadi harus dikembalikan. Dulu itu sangat diata-ati sekali oleh masyarakat sekitar ini. Jadi waktu itu saya juga masih ingat sekali. Jadi di daerah sekitar sini kalau sudah pakai bambu itu selesai rusak, semuanya dikembalikan ke sana. Tapi karena budaya kita, orang menjadi kepepet secara ekonomi, akhirnya budaya itu menjadi terkikis ya, karena kemajuan zaman atau apa. Jadi sekarang orang ambil ya ambil saja. Maka sekarang malah ada lagi orang ambil malah dijual. Karena apa? Karena budaya ketaatan yang diwariskan oleh Sunan Kalijogo itu tidak ditaati. Jadi budaya ketaatan yang diwariskan oleh Sunan Kalijogo itu juga menjadi menjadi sumber inspirasi kami bahwa ketaatan itu sangat penting sekali. Bukan hanya untuk dunia pendidikan, tapi untuk semua masyarakat memang harus taat kepada Sunan Kalijogo, kiai, guru-guru, taat kepada aturan. Sebenarnya itu adalah pesan yang mendalam sekali dalam kehidupan bermasyarakat. Asal-usul nama Sendang Coyo. Jadi pada saat ditemukan oleh masyarakat sekitar dan kebetulan Kiai Gambi itu juga di situ meninggal di situ, ada Sunan Kalijogo yang ke situ, itu dilihat oleh masyarakat sekitar itu air yang membual, air yang keluar itu sangat jernih, sangat bagus sekali, seperti kaca, seperti bercahaya, seperti ada suatu kemuliaan. Maka orang sini karena itu bercahaya, ada cahyonya, maka orang sini menyebut itu adalah Sendang Coyo. Artinya bahwa air itu sangat bersih, berkilo-kilo seperti kaca. Maka orang sini menyebutnya itu adalah Sendang Coyo. Bisa saja ini dikatakan cerita turun-temurun, tapi kalau tidak ada riset ke masyarakat, kadang-kadang terjadi suatu perbedaan. Contohnya,
masyarakat sekitar sini rata-rata orang tidak kenal dengan Kiai Gambi, taunya Mbah Gabus. Maka setelah kami mencari sumber-sumber dari sesepuh di Desa Mlowo Karangtalun ini, cerita-cerita yang masih berlangsung itu ada narasumbernya dari sesepuh yang sekarang juga sudah meninggal, yang dulu sempat kami riset ke beliau-beliau. Jadi ini ada sumbernya ya turun-temurun dari nenek moyang kita. Cuma rata-rata memang banyak sekali yang belum mengerti bahwa Mbah Gabus itu nama aslinya adalah Kiai Gambi. Tapi karena ada sumber-sumber gini, maka sebagian masyarakat sudah mengenal. Oh, ternyata Mbah Gabus itu adalah sebutan dari masyarakat sekitar. Nama aslinya adalah Kiai Gambi yang diutus oleh Sunan Kalijogo. Kalau cerita Mbah Gabus, Kiai Gambi atau Sendang Soyo itu dikaitkan dengan cerita Angling Darmo, sebenarnya itu nggak ada kaitannya ya, karena sudah beda periodenya. Angling Darmo itu malah datangnya sudah duluan, masanya atau zamannya kerajaan. Jadi penyebaran agama Islam mungkin belum sampai di sini, tapi kita lumrah menyadari. Karena apa? Karena di desa ini terjadi dua cerita. Yang satu cerita tentang Angling Darmo, yang satu cerita istilah tentang Sunan Kalijogo Sendang Soyo ini. Jadi kalau kita dilihat struktur desanya, jadi mulai dari Dukuh Coran sampai ke sini itu memang dari Sunan Kalijogo itu Sendang Soyo. Tapi mulai dari Coran ke sana, wilayah tengah ke arah timur sana, itu sudah cerita Angling Darmo. Memang Angling Darmo di situ sangat kental sekali ya dengan cerita-cerita masyarakat, karena kebetulan di daerah sana itu ada yang namanya Ororosin. Ororosin itu adalah taman sarinya istrinya Sendang Soyo, taman sarinya Dewi Setiawati. Sebelum bunuh diri, itu taman sari itu adalah taman sarinya Dewi Setiawati. Maka di daerah Mlowo Karangtalun itu memang sangat kental sekali juga dengan cerita Angling Darmo. Di sana ada kerajaannya untuk berperang, untuk latihan perang. Ada yang namanya Karangtalun. Kebetulan duku saya itu dulu katanya riwayatnya sana itu adalah keraton. Ada yang Asem Bantur, ada Sentono Dalem, semuanya ada semuanya. Kadang-kadang saya teliti itu karakternya memang kadang-kadang juga beda ya. Daerah kerajaan, daerah Karangtalun itu rata-rata banyak pegawainya, banyak guru-gurunya, banyak pegawai-pegawai pemerintah. Padahal itu dulu, guru-guru itu dulu asalnya dari dukuh lain, tapi ternyata akhirnya pindah ke situ gitu loh. Tapi yang di daerah kerajaan itu kadang-kadang karakternya memang masih keras ya, bisa dilihat suka bertempur itu ya, semangat gitu. Beda yang di daerah Karangtalun itu karakternya beda. Memang itu melekat, tapi lumrah nggak apa-apa. Karena satu desa ada dua cerita. Jadi kalau orang nggak paham memang kadang-kadang dihubung-hubungkan, ada tumpang tindih. Tapi sebenarnya nggak ada hubungan sama sekali karena periodenya pun sudah berbeda. Jadi di sini sangat terkenal sekali ya, orang yang mandi di Sendang Soyo itu mereka merasa awet muda. Itu adalah sugesti, bisa saja mitos sugesti, tapi bisa saja ya. Orang kalau sudah kering, keruntang, kepanasan apa, mandi di sini tentu ya menjadi seger. Ya karena nutrisi airnya kan banyak. Tapi oke lah, itu menjadi cerita, menjadi keyakinan. Sampai sekarang juga menjadi keyakinan, sugesti mereka kuat, ternyata orang mandi di sini menjadi sehat. Malah sampai sekarang itu banyak sekali orang-orang yang mencari air di Sendang Soyo, pakai botol, pakai apa itu jerigen, dibawa pulang. Ada yang dioleskan ke badannya supaya dia untuk obat yang sakit itu. Ada yang langsung diminum, ada langsung itu dipercikkan ke barang-barang yang mereka suka supaya mereka terhilang dari aura-aura yang tidak baik. Jadi sebenarnya bukan awet muda saja. Ada sebagian dari masyarakat sekitar yang mungkin agak jauh, itu kadang-kadang bersama rombongan itu di Sendang Soyo ini dia nyilem ya, tenggelam, dia ambil kayak batu gini, tapi pakai giginya, pakai gigi setelah naik ke atas. Ini nggak boleh di dalam air dipegang pakai jari ya.
dari gigi ini di atas, setelah sampai permukaan di atas air baru ini boleh dipegang. Nah, media ini untuk mereka itu sangat suka sekali, mereka yakin sekali. Kadang mereka ini ditaruh di bak kamar mandi, atau kalau orang Jawa ditaruh di gentong untuk air minum itu. Jadi kalau dia ada batu yang dari sendang ini, dia meyakini bahwa ini adalah menjadi berkah banyak sekali, berkah bagi ekonominya, bagi kesehatannya. Jadi banyak orang yang mempercaya itu sampai sekarang gitu ya. Nama saya Budi Setiawan, saya sebagai Kepala Unit di Badan Usaha Milik Desa, Pesona Desa, yang ada di Desa Mlowok Karang Talun, Kecamatan Puklon, Kabupaten Grobogan. Kita mengelola Sendang Toyo itu di awal 2019. Itu SK kita di situ. Tapi karena ini ada kemarin ada corona, akhirnya kita tiarap. Kita tidak ada kegiatan apa-apa, cuma kita tidak melakukan aktivitas apapun di situ. Cuma kita paling di situ bersih-bersih, kita di situ merawat apa yang mungkin bisa kita lakukan bersama teman-teman. Di awal kita mengelola wisata itu, kita di dalam satu hari itu paling banyak kita pengunjungnya itu sekitar 20 sampai 25. Itu di hari biasa, di Senin sampai Jumat. Di weekend Sabtu Minggu paling kita sekitar 100 pengunjung. Tapi setelah kita mulai menata di tahun 2021 akhir, kita udah mulai berjalan, ya pengunjung kita bisa dikatakan naiknya signifikan, karena di dalam satu hari kita rata-rata hampir 150 sampai 200 pengunjung. Itu di hari biasa. Untuk di hari Sabtu Minggu kita bisa melebihi 1000 pengunjung dalam satu hari. Pertama, memang belum ada apa-apa di sini. Kita cuma ada sumber mata air dan kolam renang yang belum dikatakan bagus karena masih banyak lumut dan kotoran. Kita mendapatkan bantuan dari desa. Kita membuat pertama kali itu gazebo. Cuma sayang gazebo itu cuma bertahan 2 bulan. Karena setelah 2 bulan itu ada oknum yang memang tak bertanggung jawab, dia merusak itu, dan sampai sekarang tidak ada bakatnya sama sekali. Nah, setelah itu kita sempat berhenti. Akhirnya kita dapat bantuan lagi di tahun 2022. Kita dapat bantuan dari provinsi dan kita buatkan gazebo itu. Itu ada 4 gazebo. Kalau untuk daya tarik Sendang Toyo itu adalah sumber mata air murni. Nah, jadi orang kesini itu berenang
dengan apa ya, dengan daya tarik air yang murni. Kita tidak pakai apa favorit atau apa, karena kita memang berusaha untuk tetap menjaga ikonnya Sidoarjo itu adalah air sumber asli. Kalau pengunjung di hari-hari seperti ini, itu di Sabtu Minggu itu rata-rata dari luar kecamatan, dari Sulur, dari Keradenan, dari Gabus, dari mana? Purwodadi juga banyak, terus Danyang itu juga banyak, sampai Toro Gundi itu ke sini. Mereka memang tujuan di sini utama adalah ngadem dulu, ngadem. Setelah ngadem, mungkin anak-anaknya yang suka berenang. Ya, kalau selain untuk berenang dan ini, mereka juga melakukan ziarah di makamnya Mbah Gabus itu. Terus di hari-hari yang mungkin khusus untuk mereka yang datang dari jauh, yang dari Batang, dari Sragen, dari Madiun, Ngawi itu, mereka datangnya di bulan Suro, di malam Jumat Leginya. Di situ selain di malam Jumat Legi, kan bulan Suro itu kan kadang ada kadang enggak ada di Jumat Legi itu. Kalau enggak ada di Jumat Legi, berarti nanti kita untuk acara adatnya kita laksanakan di hari Selasa Kliwon, itu sebagai pengganti Jumat Legi. Di bulan Suro ada ritual, ada 2 kali. Yang untuk malam satu Suro itu biasanya dari perguruan silat itu mengambil air di sini. Untuk yang kedua kalinya itu dari masyarakat yang sepuh-sepuh, yang agak kejawen itu biasanya melakukan ritual penjamasan pusaka. Itu juga di malam satu Suronya. Yang dari program silat itu biasanya itu setiap Suro itu ada acara di mereka. Itu acaranya pengumpulan 7 sumber mata air. Dan Sidoarjo salah satunya sumber air yang diambil. Iya, kalau orang tua itu mungkin mereka percaya bahwa air di sini mempunyai mempunyai pamor atau mungkin unsur magicnya gitu. Kalau yang berziarah makam itu biasanya pengunjung itu datangnya kalau hari biasa, di bulan biasa itu dia di hari Selasa Kliwon. Itu malam, itu mereka pada tirakatan atau mungkin lebih sebenarnya ke ngaji ya kalau di sini. Dia ngaji di tempatnya makamnya Mbah Gabus. Itu rata-rata juga dari luar kota malah. Dari Demak, dari Kudus, dari Sragen itu banyak yang datang. Kalau pengembangan di wisata Sidoarjo itu kita sudah membuat master plan-nya. Itu memang dari awal kita di sini kita tekankan untuk pengembalian sumber mata air yang dulu memang yang utama ini kan dari dulu memang tidak boleh dibuat mandi atau dibuat renang oleh siapapun kecuali di bulan Suro. Nah, makanya kita awal pertama ke sini memang tujuannya itu dulu. Nah, setelah kita membuat master plan, akhirnya kita berusaha untuk membuat wisata Sidoarjo itu sebagai wisata edukasi. Itu awal pertama. Yang kedua itu kita berusaha untuk menjadikan Sidoarjo itu mungkin tempat bermain anak juga, outbound seperti itu. Baru kita nanti akan berlanjut mungkin ke kuliner atau dan lainnya. Untuk kendala kita memang ada di modal. Terus terang kita tidak punya modal karena sampai sekarang pun kita mengumpulkan uang dari penjualan tiket itu kita gunakan untuk pengembangan. Karena kita agak lama karena memang untuk tiketnya kita termasuk paling murah kan gitu. Cuma 5.000.
Selamat siang, saya sebagai penikmat Sendang Coyo ya, bisa dibilang saya setiap seminggu sekali ke sini menikmati jernihnya air Sendang Coyo. Saya mandi di sini, selain airnya menyehatkan juga sangat segar sekali karena air di sini tidak mengandung kaporit, murni dari sumber ya. Airnya terasa segar sekali dan juga bisa menyehatkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tertarik untuk berkunjung di Sendang Coyo karena suasana yang asri, adem, banyak pohon-pohon yang rimbun, dan airnya itu jernih dan alami. Saya sering ke sini 3 bulan sekali, kadang ke sini sama keluarga di kegiatan di hari weekend, atau enggak saya mengajak anak-anak saya SD untuk ke sini. Harapan saya di Sendang Coyo ini memiliki wahananya yang tambah seperti outbound, karena di sini kan banyak pohon-pohon dan tempatnya itu kan nggak datar. Jadi saya berharap di sini ada outboundnya, kemudian ada spot untuk foto anak muda, yaitu yang fotonya spotnya itu Instagramable. Harapan kami bahwa Sendang Coyo ini bukan milik kami saja, bukan milik Mlowo Karangtalun saja. Kami berharap semua daerah ikut memiliki rasa ingin memiliki. Karena kalau orang itu punya rasa ingin memiliki, maka dia akan ikut menjaga Sendang Coyo ini dengan baik. Mereka taat dengan peraturan, taat dengan adat budaya yang sampai saat ini setiap malam Jumat Legi tanggal 1 Suro tetap dilakukan ritual-ritual. Jadi budaya itu supaya bisa dijaga oleh masyarakat umum. Jadi kami berharap besar ini menjadi milik bersama ya. Kalau orang ingin memiliki, otomatis ketaatan yang diwariskan oleh Sunan Kalijaga itu ya bisa diterapkan di sini. Orang bisa taat pada peraturan-peraturan yang ada di Wana Wisata Sendang Coyo ini ya. Ya harapannya mungkin apa yang mungkin kita cita-citakan itu bisa terwujud. Seperti yang kita buat di master plan-nya, kita bisa menjadi waterboom lah, mungkin seperti itu.